Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Mendiang musisi Glenn Fredly ternyata menyimpan kekagumannya terhadap sosok almarhum Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Wujud kekaguman itu disampaikan Glenn Fredly dalam acara ziarah budaya Sewindu Haul Gus Dur di Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 5 Februari 2018 silam. Glenn Fredly mengenal Gus Dur hanya melalui buku. Dia menyebut Gus Dur sebagai sosok yang humoris dengan lelucon yang kerap dilontarkannya semasa hidup. Saya mengenal Gus Dur hanya lewat buku dan bicara tentang Gus Dur. Ya, selain joknya, selain leluconnya, makanya tadi banyak stand up komedi, ujar Glenn Fredly yang malam itu mengenakan kopiah dan batik berwarna biru. Berbicara tentang Gus Dur, Glenn Fredly memang menilai sosok tersebut sebagai seorang guru bangsa yang memiliki banyak sisi yang bisa dilihat. Glenn Fredly mengatakan, tapi yang jelas, bicara Gus Dur yang saya paham adalah bagaimana berbicara tentang guru bangsa, dan banyak angle, banyak spektrum, banyak layar dan bisa dilihat dari seorang Gus Dur. Kemudian Glenn Fredly sempat bercerita soal film Surat dari Praha yang terinspirasi dari musiknya. Film itu bercerita tentang mahasiswa Indonesia yang diusir pasca gerakan 30 September. Untuk membuat film ini, Glenn Fredly bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Praha. Dan ketika film ini dirilis, Glenn Fredly mengaku teringat dengan sosok almarhum Gus Dur. Glenn Fredly mengingat sosok Gus Dur sebagai bapak bangsa yang selalu berdiri di depan untuk berbicara tentang kemanusiaan. Glenn Fredly berkata, film ini waktu dirilis saya teringat Gus Dur. Bagaimana Gus Dur merupakan bapak bangsa yang selalu berdiri di depan berbicara tentang kemanusiaan. Tak dipungkiri, Gus Dur merupakan salah satu inspirasi yang luar biasa dalam karya-karya Glenn Fredly. Alhasil, dia bisa menerjemahkan pemikiran Gus Dur melalui karya dan musiknya. Glenn mengatakan, menurut saya, Gus Dur memberikan saya inspirasi yang luar biasa, sehingga saya bisa menerjemahkan pemikiran-pemikiran beliau lewat musik ataupun film yang dikerjakan bersama teman-teman. Seperti diketahui, Glenn Fredly meninggal di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati Jakarta Selatan Rabu 8 April 2020 pukul 18 WIB karena penyakit radang selaput otak atau meningitis. Momen kehadiran Glenn Fredly di Haul Gus Dur menjadi salah satu momen yang dikenal oleh sejumlah orang dari kalangan Nahdlatul Ulama atau Gus Durian. Intelektual NU yaitu Ulil Absar Abdallah misalnya, dia mengamini bahwa kehadiran Glenn Fredly yang mengenakan peci di acara Haul Gus Dur menjadi momen yang paling dikenang. Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, dia mengatakan cara Glenn mengenakan peci mirip dengan santri pondok pesantren dan hal itu sangatlah cocok. Selamat jalan Glenn Fredly, Anda akan terus diingat sebagai salah satu keajaiban musik di negeri ini. Momen yang paling saya kenang adalah ketika engkau tampil di beberapa acara Haul Gus Dur dengan memakai peci. Cara kamu memakai peci sangat santri sekali. Pas, tweet Ulil Absar Abdallah dalam akun Twitternya. Sementara itu, kesedihan juga datang daripada salah satu putri Gus Dur yang bernama Alisa Wahid dalam mengenang Glenn Fredly. Ia berdoa semoga apa yang sudah ditorehkan Glenn Fredly berjejak dan diikuti para pegiat seni dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Alisa menulis, hati dan cintanya besar untuk Indonesia dan untuk keadilan bagi seluruh warga bangsa. Alisa juga menulis,
Beristirahatlah dalam damai kakak. Semoga jejak langkahmu memandu para pegiat seni untuk menjaga bangsa ini, kata Alisa Wahid.